Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian arus listrik searah. Artinya dia itu arusnya ya searah gitu kan. Yang tadinya dari baterai, dia akan kembali lagi ke baterai. Seperti itu dan terus berputar. Oke, materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai rangkaian, di mana materi rangkaian ini adalah materi yang paling dasar mengenai materi rangkaian arus listrik searah. Oke, rangkaian arus listrik searah itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Mari kita bahas lebih jauh lagi. Oke, yang pertama adalah rangkaian seri, di mana rangkaian ini tidak memiliki pembagian arus listrik atau tidak ada titik cabang. Jadi dia itu lurus terus. Ibaratnya kalau kamu itu berjalan dari sini ke Alfamart itu selalu lurus, tidak ada belokan ke kanan ataupun ke kiri. Kayak gitu ya. Sebagai contoh dalam agar kamu mengerti gitu konteksnya. Sama aja kayak gitu. Jadi ketika di sini dialiri arus listrik, ke sini pun akan sama besarnya. Misalkan di sini 10 ampere. Ketika kamu di sini, ketika kamu memasukkan arus listrik di sini sebesar 10 ampere, maka di sini pun akan sama 10 ampere ya. Akan sama 10 ampere. Tidak akan terbagi jadi gitu ya. Jadi tidak akan terbagi-bagi. Kalau di sini 10 ya di sini juga pasti 10. Kalau di sini 50, di sini 50. Karena dia itu tidak ada titik percabangan. Oke? Gitu konsepnya. Pahami dulu konsepnya ya. Sekarang kita membahas yaitu hambatan. Jadi hambatan itu lambangnya R ya. Ini itu hambatan lambangnya R. Ada R1, ada R2. Kalau R-nya cuma 1 berarti cuma 1 aja. Tapi kalau R-nya 2 berarti R1 ditambah R2. Seperti itu ya. Oke, mari kita membahas yang kedua, di mana materinya itu namanya rangkaian arus listrik paralel. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata paralel? Oke. Dalam rangkaian arus listrik, rangkaian paralel itu artinya yaitu rangkaian yang memiliki titik percabangan. Oke, misalkan di sini mengalir arus listrik. Nah, di sini itu ada titik percabangan nih. Jadi arus yang tadinya dari sini, arus A, dia itu akan dibagi menjadi dua. Ada arus B dan ada arus C. Arus B ke sini, arus C ke sini. Nah, seperti itu. Ini namanya rangkaian paralel. Jadi, untuk membedakan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel, gampang sekali ya. Kalau rangkaian seri itu tidak ada titik percabangan, jadi dia itu lurus aja. Ketika kamu pergi dari rumah ke Alfamart, dia itu lurus, tidak ada belokan. Kalau ini beda dengan rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu ketika kamu berjalan dari rumah, kamu itu nyamper teman dulu belok ke sini dari perapatan tuh, dari perempatan. Terus kamu belok lagi ke sana. Kemudian lurus baru sampai ke Alfamart. Seperti itu perbedaannya ya. Kalau rangkaian arus seri dari sini besarnya segini, misalkan sebesar A, maka di sini juga bakalan sebesar A. Beda halnya dengan rangkaian paralel. Kalau di sini, kalau dalam arus listrik A sebesar 10 ampere, maka di sini akan menjadi berapa? Nanti kita bisa hitung dalam hukum Kirchhoff. Ya, kita bahas nanti mengenai hukum Kirchhoff. Oke?
Kalau kita masukkan dari titik A ini sebesar 10 ampere. Pada titik B, kita tidak akan menemukan lagi bahwa yang di sini itu sebesar 10 ampere. Nggak mungkin 10 ampere. Bisa saja 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan seterusnya ya. Di titik C juga sama. Sebelah sini. Dia tidak mungkin 10 ampere. Bisa saja seperti yang B, bisa saja 9 ampere, 7 ampere. Ya. Jadi kalau di sini 10 ampere, bisa saja ininya 7 ampere, ininya 3 ampere, bisa aja B 5 ampere, C juga 5 ampere, bisa jadi B 1 ampere, C-nya 9 ampere, dan seterusnya. Kita tidak tahu ya mengenai hal itu. Yang pasti dia itu terjadi pembagian arus listrik. Ke sini sebesar B, ke sini sebesar C. Seperti itu. Gampang kan? Oke, secara matematis, rangkaian seri kita bisa tuliskan rumusnya yaitu RS, di mana RS itu merupakan rangkaian seri. Di mana cara menghitung rangkaian seri itu hambatan total, jadi total hambatan misalkan ini R1 R2. Kalau kita ingin menghitungnya, kita itu harus menggabungkan antara R1 dan R2 terlebih dahulu. Rumusnya seperti ini, RS sama dengan R1 ditambah R2. Seperti itu ya. Rangkaian paralel itu seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Mohon maaf ya, secara matematis rangkaian seri itu seperti ini, RS sama dengan R1 ditambah R2. Dan kalau ini rangkaian paralel ya, nih yang ini rangkaian paralel, secara matematis dituliskan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nanti kita belajar cara menghitung rangkaian seri, hambatan total, hambatan atau hambatan pengganti dari rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Nanti kita akan ulas lebih jauh ya. Tonton terus sampai selesai. Oke, mari kita bahas lebih jauh ya. Kita akan membahas mengenai rangkaian seri terlebih dahulu ya. Nah, rangkaian seri dulu. Di mana rumusnya yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2. Ini dia rumusnya ya. Mari kita beri contoh. Oke, sebagai contohnya, misalkan kayak gini. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Ini R1-nya sebesar 1 ohm, R2 sebesar 2 ohm, dan R3 sebesar 3 ohm. Misalkan seperti ini ya. Kita tulis dulu rumusnya. Misalkan dalam soal seperti ini, kita bisa tuliskan, kita tulis rumusnya dulu ya. RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Loh, kok di sini cuma R1 R2 dan di sini kok R1 R2 R3 gitu kan? Kenapa kok gitu sih? Jangan bingung dulu ya.
Karena di sininya kan terdapat 3 rangkaian. Maaf, terdapat 3 hambatan. Ada R1, 2, 3. Sebetulnya ini itu sebagai contoh doang ya. Misalkan tergantung yang ada di soalnya berapa. Misalkan di sininya ada sampai R10, maka kamu ditulis di sini sebagai R1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dan seterusnya. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Walaupun di sini ditulis R1 dan R2 saja, tapi kalau di soalnya lebih dari 2 gitu, kalian tinggal tulis aja, nggak usah pusing-pusing. Ngerti? Oke, siap, ngerti. Misalkan kayak gini ya. Begitu pula dengan rangkaian paralel, sama aja ya. Bisa lebih dari 1. Seperti itu, oke? Misalkan R1, R1-nya berapa? 1 ohm. Ditambah R2-nya berapa? 2 ohm. Tambah R3-nya berapa? 3 ohm. Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Berarti hambatan penggantinya dari rangkaian seri ini adalah 6 ohm. Begitu ya. Mudah bukan? Iya. Kalian bisa begitu paham. Kalian bisa memahaminya ya. Oke, contoh 2. Misalkan kita punya hambatan, punya rangkaian. Ada R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ada 6 hambatan ya. 6 hambatan. R1 yaitu 2 ohm, R2 10 ohm, R3 20 ohm, R4 5 ohm, R6 sebesar 7 ohm, dan R5 sebesar 7 ohm, dan R6 sebesar 100 ohm. Gimana cara ngitungnya? Caranya seperti tadi yang ini ya. Caranya yaitu kita tulis RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6. R1-nya yaitu 2 tambah 10, R3-nya 20, R4-nya 5, R5-nya 7, dan R6 yaitu 100. 2 tambah 10 sama dengan 12. 12 tambah 20, 32. 32 ditambah 5 sama dengan 37. 37 ditambah 7, 44 ya. 44 ditambah 100, 144. Mohon maaf ya bila ada koreksian. Nah, seperti ini. Berarti rangkaian yang ini hambatan totalnya yaitu 144 ohm. Mohon maaf. 144 ohm ya. Nah, satuannya ohm. Seperti itu. Gampang ya. Kalian bisa coba sendiri. Nanti saya kasih soalnya untuk kalian kerjakan sebagai media pembelajaran kalian. Media belajar kalian. Oke. Untuk rangkaian paralel kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.